Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tegangan dan mungkin juga hukum Ohm, tapi fokus ke tegangan yang seperti apa. Ada beberapa yang bingung tentang ini sebenarnya positif atau negatif tegangan DC ya, DC. Jadi kalau kita punya rangkaian kita harus tahu simbol ini adalah simbol ground ya. Ground artinya titik nol ya di sana. Dan jika kita punya sebuah titik A di sini, maka kita harus tahu juga titik A ini tegangannya berapa. Biasanya sudah ada nilainya kalau untuk soal ya. Jadi misal kita akan punya 12 volt di situ, 12 volt, maka kita akan tahu VA0, atau misal di sini kita beri nama titik B, VAB sama dengan 12 volt jika seperti ini. Tetapi ada juga beberapa yang membuat tanda minus atau plus ya. Misal ini plus, maka kita tahu VAB 12 volt. Kalau ini minus, maka ya otomatis di sini minus 12 volt. Nah, jadi untuk rangkaian yang seperti ini itu lumayan mudah. Jadi karena kita sudah tahu, jadi misal kita ganti, baik saya punya tegangan di sini plus 10 volt, ganti plus 10 volt, maka kita akan punya VAB titik A dan B. Jadi titik A terhadap ground itu plus 10 volt di sana. Nah, bagaimana jika ini minus gitu ya, minus 5 volt, ya otomatis di sini minus 5 volt seperti itu. Nah, yang menarik di sini, ini kan tegangan AB ya, plus 5 volt misalnya, kita akan punya plus 5 volt. Berapakah tegangan VBA? VBA ya, kita ini nggak bisa dibolak-balik, sehingga kita akan punya VBA nya adalah minus 5 volt. Tegangan B terhadap A, A itu tegangannya 5, B nya 0, maka berapakah selisih A dan B? 5. B terhadap A, B itu 0, A itu 5, berapakah? Min 5. Seperti itu. Dalam hal ini sebenarnya kurang signifikan karena belum terlihat aplikasinya ya. Jadi, baik, jika kita ukur dengan voltmeter titik AB, perhatikan bahwa titik A itu adalah sepanjang kabel ini, sehingga kita akan punya ini juga masih titik A, titik B juga sepanjang kabel ini. Jadi kita akan punya titik B di sini. Kadang kita beri ini berapakah tegangan resistor, atau berapakah VO nya, V outputnya. V output di sini sama dengan V, ini adalah titik A, ini adalah titik B, VAB. Berapakah? Jika kita ukur seperti ini, VAB adalah 5 volt positif. Jika mengukurnya seperti ini, positifnya voltmeter di sini, negatifnya voltmeter di sini. Bagaimana jika dibalik? Colok di voltmeternya, maka akan menjadi yang merah itu di sini sekarang kebalik. Maka kita menyebutnya adalah yang merah dulu, VB terhadap A. Maka kita akan punya VBA min 5 volt. Kalau nggak percaya, coba sendiri menggunakan voltmeter. Jadi segini 5 volt, kalau dibalik ya min 5 volt. Kalau
voltmeternya digital. Kalau voltmeternya jarum, nggak bisa ya, karena tidak ada skala untuk yang mundur. Hanya mundur terus cedak, jadi mentok di kiri, jarum di kiri. Baik, sekarang kita tambahkan dengan misal, oke, saya punya di sini 10 ohm hambatannya. Jika hambatannya 10 ohm, berapakah tegangannya di sini? Ya sama. Lihat, tegangannya tetap 10 ohm. Kenapa? Karena A dan B yang kita ukur ya. Tegangannya 10 ohm. Berapakah arus yang mengalir? Ya, umumnya masuk. Arus yang mengalir adalah tegangan dibagi hambatannya. Tegangannya kita punya 5 volt, hambatannya adalah 10 ohm, maka kita akan punya 0,5 ya. 0,5 ampere. Yang menarik di sini. Nih, saya akan perpanjang ini B-nya ya. Titik B-nya. Titik B-nya di sini. Nah, hambatannya ini 10 ohm. Masih ingat hambatan seri paralel? Oke. Kita tahu antara A dan B ada hambatan 10 ohm. Sehingga arus yang mengalir dari A ke B harusnya adalah setengah ampere. Ternyata hambatan 10 ohm itu terdiri dari dua hambatan, 5 ohm di sini dan 5 ohm di sini yang membentuk 10 ohm karena seri ya. Jika ditotal tetap 10 ohm. Nah, berapakah tegangan di titik C ini? Aman karena hambatannya sama ya, 5 ohm 5 ohm, sehingga kita akan punya, jika tegangannya di sini adalah 5 volt, maka kita akan bagi 2 tegangannya di sana, 2,5 volt, di sini 2,5 volt juga. Yang menarik adalah VCB itu nilainya 2,5 volt, VAC juga 2,5 volt, AB 5 volt. Jadi kita akan punya VAC ditambah dengan VCB itu adalah VAB. Lihat, AC, CB, AB. Kita punya jembatan relay seperti itu. Jadi C yang di tengah hilang. Baik, ini secara sepintas kita juga membahas pembagi tegangannya di sana. Oke. Baik, bagaimana jika ternyata ini lebih usil lagi. Tegangannya di sini oke, 10 ohm. Hambatannya di sini tuh ternyata hambatannya itu 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Jadi ada 5 hambatan 2 ohm yang tersusun secara seri. Nah, berapakah misal seterusnya A, B, C, D, E, F gitu ya. Berapakah tegangan misal F, B di sini, atau tegangannya EF atau DE atau AC, tegangannya berapa? Asiknya di sini karena imbang, maka 5 volt ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 karena hambatannya sama semua, sehingga masing-masing kita punya jatah 1 volt di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
Mana FV, EF, AC, CD belum ya, VCD 1 volt juga. Jadi kita punya 5 volt di sini ya. 5 volt. Ukurnya dari mana? Kita bisa mengukur sesuka kita. Dalam artian seperti ini. Berapakah VFB? VFB itu ini, FB. Jadi kita punya 1 volt. Berapakah EF? EF itu adalah EF ditambah dengan FB. Maka kita punya 2 volt dari sini. Berapakah DF? DF berarti 2. CF 3. CF 1 2 3 4. Kemudian AB ya 5 volt lagi. Jadi kita bisa mengukur berapakah tegangan EB. Nah, kita juga punya 2 volt. Jadi ingat seperti baterai yang dijejer-jejer 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt dan seterusnya. Maka kita akan punya baterai, misal 3 baterai 1,5 volt, kita punya 4,5 volt, seperti itu. Mirip. Tetapi ini adalah hambatan, bukan sumber tegangan. Baik, sehingga ini otomatis kita juga bisa bikin kombinasinya. Baik, bagaimana jika ternyata ini kan tadi 2 ohm, ternyata gabung. Jadi ini adalah 4 ohm. Di sini 6 ohm. Berapakah tegangannya yang untuk 4 ohm ini? Kita akan punya 4 volt. Yang 6 ohm kita akan punya tegangannya otomatis bukan 4 volt ya, 1 tambah 1 2 volt, sedangkan yang di sini 3 volt. Kita bisa punya gabungan seperti itu, atau kita punya ini yang digabung adalah ini 4 ohm, di sini adalah 1 ohm saja, maka kita akan punya di sini 2 ohm ya, 2 ohm saja, maka kita akan punya sebentar, di sini bukan 4 ohm, 1 2 3 4 8 ohm, dan di sini 2 ohm, maka kita akan punya di sini tegangan 1 volt, yang di sana adalah 4 volt. Oke, dari cara seperti ini. Bagaimana jika ini minus? Maka semua volt yang positif sini menjadi minus. Oke. Bagaimana jika kita bacanya terbalik? Jika ini tetap 5 volt, ini VFB adalah 1 volt. Berapakah VB? F min 1. VCD 1 volt, VDC min 1. Seperti itu. Oke, lumayan. Terus kita tinjau yang di sini ya. Oke, untuk yang 8 ohm 4 volt, untuk yang 2 ohm 1 volt. Berapakah arus yang mengalir? Tadi kita tahu arus yang mengalir adalah setengah ampere. Berapakah arus yang mengalir di 2 ohm dengan 1 volt ini? Perhatikan, jika kita melihat di sini saja, kita punya V-nya adalah 1, R-nya adalah 2, maka I yang mengalir adalah setengah, 0,5 ampere. Hal yang sama terjadi di sini. V-nya 4, R-nya 8, maka I adalah 4/8, setengah ampere. Konsisten. Kenapa? Karena arus yang mengalir sama. Yang mengalir di sini, karena ini sebenarnya hambatannya bisa dianggap 1 kan, itu setengah ampere. Dipecah seperti apapun, yang mengalir tetap setengah ampere. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang lanjut. Ini jika kita punya rangkaian seperti ini. Ada juga jenis rangkaian padanan seperti ini ya. Ini tentang plus minus lagi. Ada rangkaian yang bentuknya dengan ini adalah titik A dan di sini ada titik B. Kita tadi punya di sini 10 ya. 10 ohm dan kita punya di sini 5 volt. Jika kita punya seperti ini, maka pastikan bahwa yang panjang ini adalah yang positif, yang pendek adalah yang negatif. Nah, dari sini kita tahu VAB, AB, VAB adalah
5 volt, VBA min 5 volt, VAB sini. Nah, dari sini kita kembali ke sini. Sama. Ini bisa dipecah dan macam-macam. Ada lagi rangkaian yang bentuknya mirip seperti ini, tetapi beda. Jadi saya buat dengan warna lain. Oke. Saya buat ini tetap titik A. Ini adalah titik B. Saya buat tetap 5 volt. Dan ini adalah hambatannya 10 ohm. Perhatikan bahwa yang panjang sekarang di sini. Maka ini adalah VAB-nya negatif, karena yang disebut A dulu dan dia pendek, maka kita akan punya min 5 volt. VBA-nya justru plus 5 volt. Seperti itu. Oke. Ada lagi satu, dan ini jarang dipakai, tetapi di beberapa buku ada. Saya kadang juga ikut itu karena lebih mudah untuk membuat di PowerPoint-nya. Yaitu dibuat bundar gini saja. Oke, ini adalah 10 ohm. Nah, kemudian di sini ditulis V, ada plusnya di sini, plus minus, misal 5 volt. Dengan di sini A dan sini adalah titik B, maka kita akan punya, enaknya kalau ada plus minusnya, tandanya sudah jelas, sehingga kita akan punya VAB hanya plus, nih kita punya 5 volt. VBA yang disebut B dulu dan B nya minus, kita punya min 5 volt. Seperti itu. Untuk menghitung arus itu sama dengan yang ini tadi. Demikian sharing saya tentang apa tadi ya, rangkaian dan menentukan polaritas tegangan, apakah ini plus atau minus. Oke, jadi dengan bentuk seperti ini seakan-akan rumit, tapi kalau kita tahu asalnya itu lumayan, sangat membantu sekali. Oke, semoga tidak bingung lagi tentang tanda plus dan minus di sebuah rangkaian.